Halo semuanya, apa kabar? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, sukses, semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung aja, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu yang membahas tentang membuat project dengan menggunakan framework Express.js. Nah, sekarang kita akan melakukan CRUD dengan menggunakan framework Express.js, yang mana ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Oke, langsung aja kita akan buka project sebelumnya yang sudah kita buat ya. Saya akan di sini membuka aplikasi VS Code. Oke, ini adalah project kita ya yang di video sebelumnya sudah kita buat, yaitu latihan CRUD. Nah, project ini akan kita jadikan sebagai latihan untuk melakukan CRUD. Oke, untuk melakukan CRUD ada beberapa package-package yang akan kita tambahkan ya. Silakan teman-teman buka file package.json. Nah, lalu buka terminal. Di terminal kita akan menginstal beberapa package-package yang kita butuhkan. Yang pertama itu adalah npm install mongoose. Nah, package mongoose ini yaitu package untuk menghubungkan project kita dengan database MongoDB. Oke, jadi CRUD kita ini menggunakan database MongoDB. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, ini sudah melakukan proses instalasi. Nah, kalau sudah seperti ini, itu artinya kita berhasil menginstal package mongoose. Nah, ini sudah ada. Oke, lalu package yang kedua itu Flash ya, Express Flash, enter. Lalu package yang ketiga Express Session, lalu kita enter. Package yang ketiga yaitu package method override. Ini berguna untuk kebutuhan ketika kita mau mengupdate data dan menghapus data. Jadi kan kalau kita menghapus data dan mengedit data tuh kita membutuhkan metode yang namanya itu put dan delete. Oke, kita enter ya kalau sudah seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil menginstal package method override. Nah, lalu selanjutnya package yang terakhir yaitu nodemon. Nah, package nodemon ini berguna untuk merestart server kita. Nah, nanti ketika kita menjalankan server, nah ketika ada perubahan pada server, nah nanti server kita itu otomatis di restart sama si nodemon. Jadi kita nggak usah menghidupkan, mematikan server kita secara manual. Itu akan di restart secara otomatis oleh si nodemon ini. Oke, kita enter ya. Oke, kita menginstal package-package sudah selesai. Lalu selanjutnya kita buat folder database di sini. Kita akan membuat koneksi ke database MongoDB. Silakan teman-teman buka buat folder database. Lalu di dalam folder database ini buat file namanya itu con.js. Nah, lalu di sini import, kita di sini akan membuat variabel ya, variabel mongoose yang menampung package mongoose. Lalu di sini mongoose connect. Oke. Nah, ini adalah vote yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah vote standar yang kita gunakan. Jadi teman-teman bisa ketikkan perintah seperti ini ya. Pastikan service pada aplikasi database MongoDB-nya sudah hidup ya. Nah, lalu di sini ada nama database-nya. Dan jangan lupa kita harus mengekspor ya, mengekspor koneksi ini. Mengekspor mongoose seperti ini. Oke. Nah, untuk file koneksi kodenya seperti ini aja, 3 baris aja. Oke, lalu kita tutup ya. Lalu selanjutnya kita buka file app.js, app.js. Dan di sini kita akan mendeklarasikan sebuah variabel.
variabel db cons ya, pakai cons db, yang mana variabel db ini menampung file koneksi tadi yang kita sudah buat con. Nah, variabel db ini isinya adalah file ini, file con.js. Nah, lalu kita akan membuat variabel lagi, variabel flash ya, mana variabel flash itu dia menampung package yang tadi kita sudah install. Lalu var session, yang mana var session ini menampung package express session yang tadi barusan kita install. Lalu par method override, dia juga sama menampung package yang tadi barusan kita install, method override. Oke, di sini ada 4 variabel yang kita tambahkan pada file app.js. Nah, lalu setelah dideklarasikan, lalu kita gunakan, kita pasang nih variabel ini. Kita pasang di bawah PO engine di sini. app.use res next. Yang pertama variabel db dulu ya. Reg sama dengan db. Lalu next. Nah, kode ini berfungsi atau berguna untuk menghubungkan database ke router nantinya, ke route ya, nanti ke routers, ke jalur aplikasi kita. Lalu yang kedua adalah place session, app use session secret seperti ini. Lalu receive false dan save ununited true, dan cookie max 6 MB. Oke, nah session ini untuk menampung nanti notification ketika kita melakukan menarik data dari database itu, misalkan ada pesan error atau pesan sukses, nah nanti ditampung di session ini. Nah, lalu alat untuk menyampaikan notif error atau sukses kita pasang juga, app use flash. Nah, si flash ini dari mana? Dari variabel ini, variabel flash yang kita tadi deklarasikan di atas. Nah, lalu selanjutnya kita pasang juga yang method operate. Method operate dia method seperti ini. Oke, nah itu yang berguna untuk ketika kita mau melakukan update data dan menghapus data. Oke, untuk file app.js seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita tutup ya. Nah, lalu selanjutnya kita buat folder model di direktori project kita. Silahkan klik di sini, nanti akan muncul kotak biru seperti ini. Lalu kita tambahkan folder baru namanya model segini ya. Dan di dalam folder model ini kita menambahkan file mahasiswa model seperti ini .js. Nah, karena kita crudnya crud mahasiswa ceritanya ya. Lalu kita panggil lagi mongos. Kita deklarasikan variabel mongos yang isinya adalah menampung package mongos. Nah, lalu di sini kita membuat skema ya, mahasiswa skema yang isinya adalah new mongos skema. Nah, skema itu ibarat kalau di database MySQL itu tuh table ya. Nah, lalu di sini kita akan membuat kolom-kolomnya. Ini kolom nama, tipenya adalah string. Lalu required itu berarti true ya, berarti harus diisi nih si kolom nama ini. Lalu name juga sama, tipenya dia number ya kalau dia, dan dia required juga, artinya dia wajib diisi, tidak boleh kosong. Lalu jurusan juga sama, tipenya string ya dia, string, dan dia required juga sama, required true. Dan yang terakhir adalah alamat, dan dia juga sama, tipenya adalah string, dan dia juga sama required. Maaf,
Terus seperti ini. Oke, nah lalu kita jangan lupa mengekspor modul ya. Modul ekspor. Mouse model. Oke. Nah, ini adalah kode untuk mahasiswa model ya. Jadi kodenya seperti ini. Oke, kalau sudah kita simpan dan kita tutup. Lalu selanjutnya kita buat controller ya. Silakan teman-teman buat folder baru. Namanya adalah controller seperti ini. Nah, lalu di dalam folder controller ini buat sebuah file namanya adalah mahasiswa controller.js. Nah, lalu kita impor model ya, model mahasiswa. Kita buat variabel mahasiswa yang menampung model mahasiswa. Model mahasiswa, oke. Dan kita langsung melakukan modul ekspor. Nah, di sini tuh kita membuat sebuah metode ya. Metode asinkron. Oke. Nah, di mahasiswa controller ini nantinya kita akan membuat beberapa metode. Akan ada banyak metode. Ada metode index, store, update, dan delete. Nah, kita buat dulu metode index, yang mana seluruh metode yang ada di controller ini kita buat asinkron ya. Nah, kalau teman-teman bingung asinkron itu apa, nanti silakan searching di Google ya. Oke, di dalam metode index isinya kita menggunakan try and catch. Dan di sini kita deklarasikan lagi variabel mahasiswa untuk menampung data dari model mahasiswa. Kita gunakan await karena di sini asinkron. Await dan kita panggil variabel mahasiswa ini. Model mahasiswa ini ya. Lalu pin seperti ini. Ini jangan pakai koma tapi pakai titik. Nah, lalu kita merender ya, merender folder mahasiswa file index yang ada di folder mahasiswa sambil membawa data variabel mahasiswa yang ini. Jadi data ini kan isinya adalah model mahasiswa ya. Lalu kita bawa ke file index. Nah, ini belum kita buat, nanti akan kita buat. Lalu data yang kedua title ya, title yang isinya adalah string biasa, halaman mahasiswa. Oke, seperti ini. Nah, ini jika sukses ini akan dijalankan. Jika error berarti ini akan dijalankan. Jika error kita kasih notif error. Lalu parameter kedua error message. Dan kita redirect ya. Redirect ke URL mahasiswa, ke root mahasiswa. Oke. Ini untuk metode index. Nah, untuk sementara mahasiswa controller kodenya seperti ini. Controller untuk mahasiswa kodenya seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita buat dulu untuk view-nya ya. Ini tuh render tuh merujuk kepada folder view di sini. Nah, kalau kita lihat di sini kita belum membuat folder mahasiswa dan file index. Nah, silakan teman-teman buat dulu di folder view, buat folder mahasiswa. Mahasiswa, enter. Nah, lalu di dalam folder mahasiswa buat file index. index.js seperti ini. Oke, nah untuk isi dari file index kita akan buka Bootstrap ya di Google, Bootstrap 4, dan kita pilih yang paling atas ini. Lalu scroll ke bawah, kita akan pilih yang stated template, lalu kita copy dan kita paste di sini. Yang ini yang hello kita hapus, kita ganti pakai data yang tadi dilempar dari controller. Dan ini kita hapus, kita akan tambahkan navbar ya. Silakan ke Bootstrap lagi dan kita cari sini navbar. Lalu kita scroll ke bawah. Kita pilih yang sederhana. Kita pilih yang ini. Lalu kita copy dan kita paste di sini. Dan ininya kita ganti jadi my app. Dan ininya kita ganti jadi primary biar warnanya biru. Dan di sini kita tambahkan text white. Oke. Kalau sudah seperti ini, saya akan tutup ya ini. Tutup dan kita kembali lagi ke controller. Nah, si controller ini
sudah selesai seperti ini ya. Nanti kedepannya kita akan menambahkan metode untuk menambahkan data, update data, membuat data, dan delete data. Oke, controller udah seperti ini untuk sementara. Saya akan tutup. Lalu selanjutnya teman-teman ke folder root. Nah, ini akan saya hapus dulu ya. Teman-teman ke folder root, lalu buat file namanya mahasiswa.js. Nah, file mahasiswa.js ini yang ada di dalam folder root ini merupakan router untuk mahasiswa. Nah, kita perlu membuat variabel const router yang isinya adalah dia mengimpor metode router ya yang disediakan oleh framework Express. Oke. Lalu jangan lupa kita mengimpor juga tadi mahasiswa controller yang mana isinya adalah dari sini, dari controller, dan kita pilih mahasiswa controller. Oke. Nah, lalu di sini kita deklarasikan router tadi yang di atas get seperti ini. Lalu mahasiswa, dan jangan lupa pakai kutip. Oke, gini aja. Slash aja ya. Lalu parameter kedua kita copy dari sini, variabel mahasiswa controller. Kita paste di sini dan kita tambahkan index. Itu artinya kita akan mengakses metode index nanti. Dan jangan lupa kita kasih modul ekspor ya, biar si router ini bisa digunakan di seluruh aplikasi. Export dengan router. Oke. Nah, file router yang barusan kita buat yang ini akan kita pasang di app.js. Oke, ini akan saya tutup dulu. Lalu kita buka file app.js. Lalu kita di sini di bawah user router kita buat lagi variabel namanya adalah mahasiswa router. Mahasiswa router dia menampung file yang barusan kita buat, yaitu routes mahasiswa. Oke. Lalu variabel mahasiswa router ini perlu kita pasang di bawah, di sini. Ini saya hapus dulu. Perlu kita pasang di bawah routes user, di bawah route user ya. App use mahasiswa. Lalu parameter kedua adalah variabel tadi, variabel ini, mahasiswa router. Kita copy dan kita paste di sini. Parameter kedua kita paste. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita bisa jalankan server ya. Oh iya, sebelumnya kita ke package JSON dulu. Silakan sebelum kita menjalankan server, teman-teman ke package JSON dulu. Tadi kan kita sudah menginstal package yang namanya nodemon. Nah, sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa si package nodemon itu kan berfungsi untuk merestart server ya ketika ada perubahan pada server. Nah, jadi otomatis perubahan pada server itu akan digenerate secara otomatis oleh si nodemon itu. Jadi dia akan merestart secara otomatis. Oke, di sini bisa di copy. Nah, lalu yang start kita ganti jadi dev. Dan ini yang node ini tambahkan mon. Jadi seperti ini kodenya, nodemon. Dev nodemon. Kita simpan ctrls, lalu kita ke terminal. Lalu jalankan npm. Ini akan saya clear dulu ya biar rapi. npm run dev, lalu enter. Oke, kalau seperti ini berarti tidak ada error ya. Lalu kita ke browser dan kita akses localhost 3000 seperti ini dan kita enter. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini itu artinya tidak ada kendala dan aplikasi berjalan dengan lancar. Lalu kita akses root yang barusan kita buat, yaitu mahasiswa. Oke, kita tunggu. Oh, ada error. Nah, kenapa nggak ke ini? Karena ada error di sini. Kita lihat di terminal. Kita buka terminal ya. Terminal di sini ada error. Error di file connection.
Nah, localhostnya kurang L. Kita buka file database, lalu file con. Kita lihat di sini kurang L kan ya. Oke, kita tambahkan L, lalu kita simpan. Oke, kalau sudah seperti itu kita buka terminal lagi dan kita lihat ke bawah. Nah, kalau seperti ini ada hijau-hijau lagi berarti itu nggak ada error ya. Dan kita akan lihat ke browser. Nah, ini udah jalan aplikasinya. Oke, lalu selanjutnya kita akan menambahkan tampilannya biar bagus. Ini saya akan tutup semua biar kita nggak bingung. Tutup semua biar seperti ini. Nah, kita ke folder view, ke folder mahasiswa, lalu kita ke index. Nah, di index ini kita akan menambahkan judul ya di tengah. Sini div container fluid. Oke. Lalu div row. Div call md12. Dan sini tambahkan h1. Mahasiswa page. Dan di sini tambahkan text center. Dan di setelah fluid kita tambahkan margin top 3. Oke, lalu kita refresh. Nah, sudah muncul ya ini. Lalu kita di sini akan menambahkan table. Oke, di bawah row di sini ini table. Kita komen dulu table. Maaf. Div komen ya biar nggak bingung. Di sini judul sini judul. Maaf. Lalu sini table end table biar kita tahu. Nah, jadi codingan yang bagus tuh banyak komenannya ya. Nah, komenan ini tuh nggak akan dijalankan, ini untuk menandai bahwa ini tuh kode untuk apa gitu. Oke, nah di table sini kita buat lagi div row, div call md 12, lalu div card, lalu div car header. Oh maaf, div car body dulu ya, car body. Lalu di sini kita membuat table titik table. Lalu di setelah table kita tambahkan table border red. Lalu di dalam table kita tambahkan thead, lalu tr, lalu th. Nomor, nama, lalu name, lalu jurusan, lalu alamat, lalu action. Oke. Kalau saya refresh di sini, oke, akan muncul ya. Yang mana ini itu adalah baris pertama CTR. Nah, untuk baris-baris selanjutnya di table kita tambahkan tbody tr td. Nah, di sini kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6. Berarti ada 6 kolom ya. 1 2 3 4 5 6. Dan kita save. Nah, maka di sini muncul baris yang selanjutnya. Nah, kalau misalkan tr ini saya copy lalu saya paste di sini, maka ini akan jadi 2 baris yang ini. Oke, saya refresh ya. Jadi 2. Nah, nantinya kolom-kolom ini, kolom dan baris ini isinya adalah dari database. Oke, jadi ini perlu saya hapus dulu yang ini. Saya hapus seperti ini. Lalu kita refresh lagi. Lalu kita selanjutnya perlu menambahkan modal ya. Silakan di bawah kelas car di sini enter div car header. Oke, di sini kita akan menginclude add modal seperti ini, EJS. Nah, include add modal ini adalah nama file tapi belum kita buat. Oke, kalau sudah seperti ini baru kita membuat filenya. Filenya di folder mahasiswa kita tambahkan file namanya adalah add modal .ejs. Oke. Lalu kita ke bootstrap. Di sini cari modal. Kita scroll ke bawah. Ini ya modal ya. Oke. Lalu kita copy yang ini. Kita copy semuanya dan kita paste di sini. Lalu di sininya kita edit jadi add mahasiswa seperti ini. Dan kita refresh di sini akan muncul tombol.
dan ketika kita klik akan muncul modal. Oke. Nah, nanti di sini akan muncul form-form untuk menambahkan data. Oke, langsung aja kita akan mengedit modalnya. Di sini di body kita tambahkan form ya. Form div form group label nama, lalu input tipe teks, name nama, class form control maksudnya control, dan recurrent artinya dia perlu diisi ya. Dan ini kita akan copy ke bawah, ini ganti jadi name, dan ini juga sama kita ganti jadi name, kita copy lagi. Tipenya kalau name itu berarti number ya, number. Nah, ini juga kita copy lagi, kita pasti di bawah jurusan tipenya teks ya, karena dia string tadi tipe data pada modelnya, dan namanya adalah jurusan. Lalu kita copy lagi yang ini, kita tunda di bawah, kita ganti jadi alamat. Oke. Nah, ininya kita hapus dulu. Kita menggunakan bukan info tapi text area. Name-nya adalah alamat, dan ini kita hapus aja. Kita ganti jadi class form control seperti ini. Dan dia juga sama recurrent. Oke. Lalu si form ini kita hapus. Kita tunda di bawah div ini. Div penutup modal footer. Kita tunda di sini. Paste. Oke. Dan ini yang save change ini kita ganti jadi simpan data. Dan si close ini kita ganti jadi cancel ya. Cancel. Dan tipe button pada simpan data kita ganti jadi submit. Lalu pada form pembuka di sini, pada form pembukanya actionnya kita tambahkan rootnya ya, mahasiswa /store, metodenya post. Oke, seperti ini. Nah, si root ini belum kita buat. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita membuat root ya. Masih ingat kan kalau root itu berada di dalam folder root mahasiswa sini. Nah, ini di sini kita buat root lagi, router post store. Kenapa store doang? Karena mahasiswanya sudah dideklarasikan di sini di app. Nah, ini mahasiswa. Nanti itu sama dengan seperti ini, store. Seperti ini. Kita hapus. Jadi ini itu adalah dasar dari rootnya. Nah, lalu di sini di ininya seperti ini. Store, yang mana store ini akan mengakses method store pada mahasiswa controller. Kita copy lagi mahasiswa controller. Kita paste di sini titik store. Nah, method store ini belum kita buat. Nah, tentunya harus kita buat. Nah, maka kita harus ke mahasiswa controller. Nah, kalau sudah seperti ini kita save, lalu kita tutup, dan kita buka controller. Kita ke mahasiswa controller dan kita buat method store di sini. Store, dia asinkron. Lalu kita menggunakan try and catch ya. Try catch. Di sini kita menangkap name yang dikirim dari modal tadi di view mahasiswa dan di edit modal. Nah, di sini kan ada name ya, name. Nah, ini tuh nanti akan kita tangkap pada mahasiswa controller di sini. Jadi ada nama kan ya. Nama, name, jurusan, dan alamat. Nah, nama-nama ini tuh ditangkap dari sini. Dari rec body. Oke. Lalu kita white ya. White mahasiswa create nama, name, jurusan, dan alamat. Oke, seperti ini. Create, dan kita kasih notif di sini. Rec flash sukses. Data berhasil
ditambahkan, tambahkan. Oke, lalu kita redirect ke halaman utama mahasiswa. Ini jika sukses. Nah, jika error di sini kita juga bikin notification error. Maaf. Error message-nya seperti ini. Lalu redirect ke halaman mahasiswa. Oke. Di sini kita ini dulu ya, tambahkan. Oh enggak, udah seperti maaf. Udah seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita ke halaman indeks mahasiswa dulu untuk menangkap notification ini. Kita tambahkan kode ya. Kita ke indeks, di atas di sini di bawah judul kita tambahkan lagi notif and notif. Nah, sini if messages error, jika ada messages error yang dikirimkan dari flash tadi, maka munculkan alert denger ya, karena dia error. Dan ini juga kita copy lagi, kita dua sini. Nah, itu jika error. Nah, ini jika sukses. Jika ada pesan sukses, maka munculkan sukses ini. Dan tentu warnanya kita ganti jadi sukses, jadi hijau. Oke, kita akan testing ya. Kita refresh ini. Lalu kita akan coba menambahkan data sini. Nama misalkan Iwan Byte, name-nya ngasal aja, jurusan SI, dan alamat kita ngasal aja, dan kita simpan data. Data berhasil ditambahkan. Oke, itu artinya data sudah masuk ke database. Dan saya akan coba cek di database. Saya menggunakan aplikasi Robot 3T sini. Robot 3T untuk manajemen database. Nah, ini sama seperti PHP MyAdmin kalau MySQL mah. Kita connect dan kita coba yang ini, yang latihan CRUD ya. Collection, kita lihat mahasiswa model. Kita ke sini, index ID. Maaf. Oh, yang ini kali ini. Oke. Nah, saya jadi bikin dua nih database-nya, yang tadi nih yang gagal. Oke, udah ini ya, udah ada. Iwan Byte ini name-nya jurusan SI dan ngasal aja. Nah, ini udah masuk ke database. Lalu selanjutnya kita akan memunculkan data yang barusan kita buat di table ini. Oke, berarti kita menuju metode index ya. Kita ke controller lagi. Kita ke metode index di sini. Yang mana ketika kita merender halaman utama file index, kita sambil membawa data mahasiswa. Nah, data mahasiswa ini perlu kita looping di file index. Nah, kita ke file index, lalu ke sini. Kita akan looping ya data yang dikirimkan dari controller. Nah, ini kan data mahasiswa itu menampung model mahasiswa, yang mana model mahasiswa itu seluruh data mahasiswanya. Nah, kita ke index lagi. Dan sini kita akan melakukan looping. Kita buat method for ya. Kita pakai ini dulu. For let i sama dengan 0, lalu i lebih kecil daripada mahasiswa length, lalu i plus seperti ini. Dan kita tambahkan penutupnya seperti ini, dan kita paste yang tadi ini. Nah, di sini kita tambahkan ini mahasiswa i, oh enggak, yang ini untuk nomor ya, untuk nomor gini aja, i plus 1. Lalu ini mahasiswa i nama. Ini saya hapus aja dulu ya, nama dan
Yang kedua name. Yang ketiga setelah name jurusan ya, jurusan. Kita copy lagi alamat. Oke. Dan terakhir td. Maaf, td. Kita kosongkan dulu untuk action. Kita pakai A dulu ya. Kelas BTN SM BTN BTN info edit. Oke, itu untuk edit dan ini untuk delete. Ya, seperti ini dia denger. Oke, dan kita akan refresh di sini. Dan data sudah muncul. Nah, ini adalah data dari database. Oke, nah untuk edit dan delete ini belum berfungsi apa-apa. Jadi kita sudah membuat fitur tambah data dan menampilkannya. Oke, untuk fitur delete dan untuk fitur edit dan delete nantikan di video saya selanjutnya ya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, untuk fitur edit dan delete nanti akan saya lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Keep the spirit of learning. Have a nice day. Peace be upon us.